Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Danit Akmal Refutomo. Yang kedua yaitu Muhammad Ihsan. Yang ketiga Nur Alvin. Yang keempat Sabrina Nur. Yang kelima Saif Ali. Kami dari kelompok 2 membawakan tema bab 3 yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman, ihsan, dan Islam. Dari yang pertama, pengertian iman. Secara bahasa, kata iman diambil dari bahasa Arab yaitu amana yang berarti percaya, yakin. Secara istilah, iman adalah percaya dengan mengucapkan menggunakan lisan, iqrar lisani, membenarkan dengan hati, tasdiq qalbi, dan melaksanakan dengan segala anggota badan, amal rukni. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dan segala sifat keagungan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Kita lanjut. Pengertian ihsan. Secara bahasa, kata ihsan berasal dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Secara istilah, ihsan berarti apabila seorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT atas dasar kesadaran keikhlasan. Ihsan atau kebaikan tertinggi adalah seperti disabdakan Rasulullah SAW. Ihsan, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari. Selain dalam hal ibadah kepada Allah SWT, ihsan juga bermakna akhlak atau perilaku baik kepada sesama sebagai pengalaman iman dan Islam. Yang ketiga, kita lanjut pengertian Islam. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada semua nabi mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Allah tersebut terletak pada syariatnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Pemeluk Islam atau orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah disebut muslim. Proses terbentuknya iman ada fitrah ilahi, hidayah, dan ikhtisar. Yang pertama ada fitrah ilahi. Fitrah ilahi dalam iman pembenaran terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam tanggalnya, tebal tipisnya, teguh tidaknya iman sangat tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdi hanya kepada Allah, yang disebut fitrah tauhid. Potensi ini disemaykan Allah ke dalam jiwa manusia sejak masih berada dalam alam azali. Selanjutnya ada hidayah. Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua sebab terbentuknya iman adalah bab utama. Karena tanpa hidayah, tanpa bantuan Allah, manusia tidak akan bisa berubah. Ada 5 macam hidayah yang dianugerahkan kepada Allah kepada manusia, yaitu hidayah al-wijdan, al-fitri, petunjuk insting dan intuisi, hidayah al-hawas, petunjuk indrawi, hidayah al-aqal, petunjuk akal, dan hidayah al-adil, petunjuk agama. Hidayah al-taufiq, petunjuk khusus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan 2 proses, yaitu fitrah ilahi dan hidayah. Nah, yang ketiga itu ada ikhtiar insani.
ikhtiar insani. Apa sih itu ikhtiar insani? Ikhtiar seperti yang kita tahu itu kan usaha insani, usaha seorang manusia untuk membentuk iman, untuk meningkatkan iman tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama itu penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Nah, seorang insan, seorang manusia yang hidup, yang tinggal di lingkungan, di sekolah, ataupun di masyarakat yang mengenal Islam, maka dia akan tumbuh dengan mudah, belajar dengan mudah mengenai Islam, sehingga dia bisa jadi seorang muslim. Begitu pula sebaliknya, kalau dia tinggal di lingkungan yang jauh dari kata Islam, dia pasti akan kesulitan menemukan keimanan gitu. Yang kedua ada zikir, tafakur, dan tadabur. Zikir itu mengingat dan menyebut nama Allah. Nah, selain mengingat dan menyebut nama Allah, zikir bisa dilakukan dengan tafakur dan tadabur. Apa sih tafakur itu? Tafakur itu memikirkan, sedangkan tadabur itu merenung, memikirkan dan merenung tentang keagungan-keagungan Allah, pasti akan semakin meningkatkan iman kita dong. Nah, yang ketiga itu ingat mati. Pasti semua yang bernyawa akan mengalami kematian kan. Nah, ada beberapa cara untuk mengingat kematian itu. Yang pertama dengan takziah. Mungkin ada saudara atau tetangga yang meninggal, lebih baik sebagai seorang muslim ya, terutama kita dianjurkan untuk takziah. Nah, yang kedua itu ada ziarah kubur. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat dan manfaat ibadah. Yang pertama yaitu hakikat ibadah. Di sini tertulis bahwa ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, tetapi hubungan juga antara manusia dengan manusia lainnya, hablum minannas, dan bahkan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Hakikat ibadah ini tersendiri memiliki makna yang luas sekali, sehingga para ulama pun memiliki tafsir yang berbeda. Salah satunya adalah tafsir As-Siddiqi yang menjelaskan bahwa nama yang meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa hakikat ibadah ialah suatu pengertian yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, tunduk dan takut kepada Allah. Lalu yang selanjutnya ada manfaat ibadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau ajal datang kepadamu. Allah menghendaki seluruh hambanya secara terus-menerus sampai datangnya kematian. Dan di antara fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia ialah yang pertama, sebagai tertulis di sini, menjaga keselamatan akidah, terutama dengan kedudukan manusia dan Allah, di mana manusia dalam posisi sebagai hamba yang menyembah dan Allah dalam posisi sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua yaitu menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi. Dan yang terakhir adalah mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Sikap etis didasarkan pada paradigma sosial, sedangkan untuk sikap religius didasarkan pada paradigma agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya, Nur Alvin, akan menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Ibadah dengan segala ragamnya merupakan bentuk penghambaan diri pada Allah. Jadi kita beribadah itu hanya semata-mata karena Allah, baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal. Dan oleh para ulama, ibadah ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu
ibadah khusus atau ibadah mahdo, dan ibadah umum atau ibadah ghairu mahdo. Ibadah khusus atau ibadah mahdo yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah ini merupakan ibadah yang pelaksanaannya telah dilaksanakan secara langsung oleh Nabi, dan kita sebagai umatnya, kaumnya, itu ikut mencontoh kepada Nabi Muhammad. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain. Karena ibadah ini telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau apabila ada satu pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam ibadah tersebut, maka pelanggaran tersebut atau ketidaksesuaian tersebut bisa dianggap membuat ibadah tersebut sebagai batal atau tidak sah. Jadi kita harus mengulang lagi ibadah tersebut dari awal. Ibadah umum atau ibadah ghairu mahdo adalah ibadah jenis ini yang sering diartikan dengan semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah dan Rasul. Putusan Tarjih 276. Semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Jadi bisa kita anggap sebagai kebaikan. Karena Allah dan Rasulnya hanya mengajarkan kebaikan kepada kita. Kebaikan, dan hanya kebaikan. Contohnya, bekerja mencari penghidupan yang halal, seperti mengajar, berdagang, bertani, dan yang lain. Belajar atau kuliah, itu bisa dianggap sebagai ibadah juga, karena mencari ilmu itu juga suatu kewajiban yang telah ditekankan dalam Islam. Nolong sesama, silaturahim, dan sebagainya. Hanya karena ini ibadah umum, bukan berarti pelaksanaannya bisa kita langgar atau gimana ya. Seperti contohnya patuh pada orang tua. Ini salah satu ibadah yang bisa kita anggap tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad ya, karena sejak awal itu misalnya cara menghormati ayah gimana, tapi Nabi Muhammad itu pada saat itu sudah kehilangan ayahnya sejak masih kecil. Tapi bukan berarti kita harus bersifat cuek atau gimana gitu pada ayah kita aja. Kita harus tetap menghormatinya. Itu juga termasuk wajib. Karena kita sudah membahas tentang ibadah ini, terus bagaimana kita bisa tahu ibadah kita diterima? Nah, syarat diterima ibadah itu adalah pertama, ibadah kita harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mendisiplinkan sifat kereligiusan kita. Jadi kita tidak boleh kayak ibadah itu rada semena-mena meskipun itu baik. Itu ada aturan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.